Nanti melibatkan aku nggak? Selama kamu nggak berangkat ke Jerman ora apa-apa. Nanti ke Jerman ngun. Aduh, weh. Bisa nggak satu ini diperbutkan? Satu aja. Nah, kayak gini guys. Ini salah satu lah. Ini lagi ada apa? Ya, ambil barang. Iya, ambil barang. Ini Mas Joko ya itu ya. Kok bisa kamu naik kelas? Saya jawab apa? Saya sendiri juga heran, Bu. Kok bisa saya naik kelas, Bu? Halo guys, kembali bersama Anthony Skywalker di episode 14 Hype Techno Podcast Edition, podcastnya anak muda Indonesia. Ya, pertama-tama aku mau ucapin terima kasih buat Warung Kreasi ya yang udah memberikan supportnya berupa kaos ini. Thank you Warung Kreasi. Ditunggu juga mug-mugnya ya di sini. Jadi biar ada mug dari Warung Kreasi dan yang lain-lain. Katanya ada kaos lagi yang warnanya berbeda. It's okay. Yang mau sponsorin kita juga bisa langsung kontak @hypetechno Indonesia di Instagram ya. Ya, hari ini kita memasuki episode 14 guys. Jadi ini spesial banget karena aku mengundang salah satu temen SMA aku guys, yang sekarang udah menjadi CEO guys, CEO sebuah perusahaan ya, yaitu Indah Prasetyaningrum. Halo Inung, aku panggil Inung aja ya kayak di SMA ya. Yo. Tenang aja Nung. Santai dong. Dia bingung guys, karena katanya nggak pernah menghadapin mic, padahal dia menghadapi masalah-masalah yang lebih sulit ya dalam hidupnya. Padahal ini cuma sebuah mic yang ya tenang aja Nung. Kamu kenapa? Jadi Inung ini guys, temanku SMA dulu, kita apa ya Nung? Kalau pulang bareng ya pas SMA ya, karena kita 11-12 tetangga ya gitu ya. Tetangga sebelah ya. Sebelah gang. Kita naik bis bareng ya. Kadang kalau aku bawa kendaraan dong bareng dong. Gitu ya, gitu. Lumayan menghemat ongkos. Tapi sekarang dia yang ngasih ongkos gua, guys. Dia ini klienku. Ya, jadi Inung ini housewife ya. Kamu ibu rumah tangga, Nung? Udah menikah ya Nung ya? Oh sudah pasti. Anakmu udah gede-gede. Anakmu berapa Nung? Dua. Udah gede-gede ya? Sudah lah. Laki perempuan? Cewek cowok. Yang cewek udah? Kuliah. Nggak usah sok wibawa gitu Nung. Woi yo. Biasa aja Nung. Biasanya ada kamera udah sok wibawa guys. Jadi dan dia ini business owner guys, luar biasa, business owner dan CEO Delta Rasindo ya. Ya jadi sebuah perusahaan ya. Sebelum ngomong soal Delta Rasindo Nung, kamu kan housewife Nung, itu gimana bagi waktunya Nung? Sampai anak-anak udah besar gitu, terus punya bisnis. Ya sebenarnya bisnis ini sebenarnya bukan bisnis yang awal aku rintis, bukan. Itu sebenarnya bisnis keluarga. Oh, keluarga dari. Alhamdulillah. Keluarga enak dari banget kamu.
Keluarga dari suami sebetulnya. Hanya pada saat itu suami yang menjalankan. Pak Nawang ya, Pak Nawang. Ya, suami. Ya, Pak Nawang namanya suaminya. Halo Mas Nawang. Diajak sini nggak mau Mas Nawang. Kenapa Pak Nawang nggak mau? Saya itu dulu. Kenapa nggak mau ke sini? Karena istirahat. Oh, istirahat. Diplomatis guys, jawabannya. Istirahat. Oke, selamat istirahat Mas Nawang ya. Ya, hanya orang yang pengen behind the gun aja dah. Oh, behind the gun, bukan behind the scene guys. Ngeri sedap. Terus gimana? Ya, bisnis keluarga. Ya betul. Sebenarnya bukan milik saya sendiri, itu sebenarnya dulu usaha keluarga. Hanya saya sifatnya hanya mendampingi, karena mau tidak mau dulu ada suami itu pernah sakit. Jadi saya yang notabene waktu itu masih kerja di luar. Oh, sempat jadi karyawan juga ya? Ya, jadi karyawan juga. Terpaksa harus berhenti untuk merawat suami sama meneruskan usaha ini. Merawat perusahaan ini. Karena mau gimana lagi? Ya, siapa lagi yang akan meneruskan? Ya. Siapa lagi yang akan menjalankan? Waktu itu juga krusial banget, butuh biaya besar. Kalau hanya mengandalkan dari gaji saya kayaknya nggak mungkin. Oke. Jadi mau nggak mau saya harus turun. Yang saya nggak tahu apa-apa itu bisnis apa, macam bagaimana. Karena itu kan juga punya keluarganya suami. Ya akhirnya mau nggak mau saya harus belajar. Ya. Belajar menjalankan dan sampai sekarang. Dan ilmu-ilmu yang dari kerja kantoran tuh masuk nggak di sini? Masuk ya? Nggak juga ya? Bisa ada yang diterapkan, ada yang tidak. Oh ya. Karena kita pertamanya adalah karyawan, ya sekarang kita harus menjalankan usaha. Ya, beda cara berpikir ya. Ya. Kalau punya usaha sendiri tuh 24 hours ya. 24 hours. Tuh guys. Jadi jangan salah, nggak cuman enaknya doang gitu. Jadi punya usaha sendiri itu bukan berarti enak ya, bisa punya usaha dari kita begini, betul. Tapi dari pengalaman saya, kita nggak bisa yang namanya enak-enakan santai. Kalau karyawan malah enak. Pulang jam 5 selesai urusan, taruh di kantor. Nggak perlu mikir lagi ya. Nggak perlu. Kalau kita yang wirausaha ini harus 24 hours. Iya. Karena apalagi harus berinovasi ya. Kalau tidak begitu, kita harus mikir, kita kerja sekarang harus mikir makan besok. Oh ya. Kita besok lagi harus mikirnya. Kalau aku malah nggak mikir dong, besok makan apa udah nggak mikir. Jadi sampai akhirnya. Bukan masalah makan kita sendiri aja, tapi yang dipikir adalah orang lain. Oh iya orang banyak makan. Ya. Ya benar. Cerdas juga ini temanku satu ini. Kamu tuh lulusan apa kalau boleh aku tahu? Yang mana? Apa yang mana? Berarti kuliahmu banyak dong. Enggak, kamu tuh kuliah kehidupan. Kuliah kehidupan. Nah, tahu kamu kuliah psikologi ya? Psikologi. Oh ya, hati-hati guys. Bisa mempengaruhi. Terus sama ngurus anak-anak itu gimana caranya? Maksudnya bisa membagi waktu itu? Ya hanya masalah memang dulu aku juga kerja di luar kan. Kerja di luar, jadi di situ juga sudah terbiasa anak-anak itu saya kondisikan untuk dia mandiri. Oh, mandiri. Ya, mandiri itu, gitu. Semua ibu-ibu yang baik itu begitu, membuat anaknya mandiri sehingga bisa membantu, nggak menyusahkan akhirnya ya. Kalau kita mau nggak menyusahkan hidup kita sendiri, ya bikin anak itu mandiri guys, gitu loh. Itu semua kayak kemarin yang single mom tuh juga Mbak Meli ya kalau nggak salah tuh juga ngomongnya gitu. Pokoknya anak harus bisa mandiri kan, tak tinggal gitu karena dia nggak ada suami gitu. Tapi kuncinya itu guys, anak harus dibuat mandiri supaya bisa membantu kita, membuat semuanya itu mudah. Betul? At least untuk dirinya sendiri. Ya. Help themselves. Ya. Nggak ngerecokin. Tapi tetap kan? Tetap lah kita. Minta ini mah, aku pernah denger soalnya guys. Mah diancam-ancam sampai kamu nggak tak kasih makan loh kalau kamu nggak ini loh, kamu nggak anterin laptopnya ini, laptop yang untuk aku kerja gitu ya. Aku masih inget tuh dia ngomong kayak gitu. Wih, sedap ini ancamannya ini. So, Nung, Delta Rasindo itu apa Nung? Perusahaan apa?
Ini perusahaan distributor bahan kimia. Wih, bahan kimia. Ya, jadi kita di Ngeri-ngeri sedap, guys. kimia dasar ya. Jadi bukan kimia yang bagaimana, tapi ini kimia dasar yang kita ini memang sudah ditunjuk sama pabrik dari untuk memasarkan. Oh, jadi dia ini produk. is about chemical business ya. Berarti kalian itu ada di bisnis kimia. Aku sih nggak terlalu paham. Bisnis kimia itu seperti apa sih? Kayak apa sih? Ya, kita hanya distributor, ibaratnya kita hanya menyalurkan barang dari pabrik ke pabrik yang lain. Jadi dari industri satu ke industri yang lain. Jadi kita bukan peracik. Bukan produsen, bukan produsen, yang tapi bahan memproduksi. mentah ya. Ya, Misalkan jadi, HCl gitu ya. ya macam HCl, sodium hipoklorit, Oh gitu. soda kaustik. Opo iku karo asam aku. sulfat. Dulu kimia aku elek, Bu. Bu siapa dulu? Guru kita Bu Kofifah ya? Kok Kofifah. Bu Siapa? Afifah. Bu Afifah ya. Kofifah kan Afifah. gubernur kita. Bu Afifah. Terus siapa lagi? Waduh, itu wis elek. Sampai aku pernah ditanyain sama guruku itu maju. Kita satu kelas 1 ya dulu Kelas ya. satu. Aku masih inget aku disuruh maju, aku nggak bisa. Terus ditanya, kamu kok bisa naik kelas gitu? Itu kelas 2. Kok bisa kamu naik kelas? Saya jawab apa? Saya sendiri juga heran, Bu. Kok bisa saya naik kelas, Bu? Jadi aku dulu nyonteknya sama Inung juga, guys. Karena aku nggak ngerti apa-apa dulu. Bahasa Indonesia aja nggak ngerti dulu ya, Inung ya. Bener kan? Krotal gratul. Bisanya boso Jowo. Nah, chemical business. Jadi aku bayangin chemical business ini kan mengandung hil dan hal yang sangat berbahaya ya. Kalau di tangan orang-orang yang nggak bertanggung jawab kan bisa ngeracik bom kayak gitu-gitu kan? Bisa kan? Bisa. Makanya itu kan memang kita tidak sembarangan untuk diberi kepercayaan sama pabrik. Ya, dan ini guys hasilnya guys. Nih. Ini aku ngerjain IT di tempat dia. Loh ini hasilnya. Nggak semua itu ada risiko caranya, ya? ada risiko, ada caranya penanganan. Jadi nggak gampang. Ibaratnya tidak bisa disamaratakan itu berbahaya ataupun semua barang berbahaya memang ada cara penanganannya. Oh, gitu asalkan ya? kita tahu cara penanganannya. Nah, aku tuh waktu itu nggak tahu kalau itu nggak dikunci ya drumnya ya. Ya, jadi gini waktu itu mungkin kurang rapat. Iya, terus terbuka terus nyiprat ke sini. Untung nggak kena mata. Kalau kena Nggak mata boleh. masalah. Memang harusnya untuk penanganan itu harus menggunakan APD lengkap. Oh, APD. Seperti corona. Iya. Kalau corona itu nemen itu. Nemen. Orang hirup aja udah kena. Gitu ya. Oh, sama di tempatmu tuh kalau menghirup itu langsung baunya itu seng gitu. Ya kalau tidak ngerti. Itu kan cuma bahan kimia dasar. Bahan kimia dasar itu nanti sama pabrik akan diolah lagi. Ibaratnya itu kayak sembakonya pabrik. Oke. Berarti marketnya apa, Nung? Industri. Industri. Iya. Kayak pabrik satu ya. Ya, industri. Terus apa lagi? Mungkin rumah sakit? Ya, rumah sakit, Apa? kolam, perhotelan, Hotel? itu. Terus Toko-toko? PDAM. Enggak. Biasanya sih toko bangunan tuh Enggak, gunanya toko untuk ini. kimia. Toko kimia yang di itu. Oh ya, ada toko kimia. Seperti Toko yang kimia. di Jalan Tidar itu. Oh ya gitu ya. Jadi kulake nanggonmu ya, Nun. Berarti ngomong iku. Yo. Kulake nang nang Delta Rasindo gitu. Kalau kompetitor banyak nggak? Banyak. Banyak ya. Ya. Tapi itu kan izinnya khusus ya, kayak gitu-gitu ya. Khususnya tuh seberapa khusus? Ya itu karena mengandung barang berbahaya, jadinya ya orang-orang yang sudah diberi pengetahuan yang tahu, yang bisa. Oke. Iya, karena kan kalau hanya orang awam ya nggak bisa. Nah, tapi bukan berarti barang-barang itu selamanya akan berbahaya. Ya bahan kalau kita tahu Porstek pembersih keramik. Ya, Nah, itu bahan dasarnya HCl itu. HCl. Oh ya, tapi dicampur apa lagi gitu ya? Nah, supaya tidak Terlalu keras. murni. Nah, itu kan tidak ada campuran-campurannya. Kalau Air. ada ya Pasti air ada lah. air. H2O aku tahu guys kalau itu. H2O. Yang lainnya nggak ngerti. Terus- H2SO4 aku tahu. Seperti pemutih pakaian yang untuk laundry Oh itu. ya. Oh itu juga mereka kulain di tempatmu. By Clean.
Baiklin. seperti Baiklit itu. Oh iya. Itu Terus aku pernah lihat ya, sorry ya, sampai ada kontainer truk gede-gede gitu, kamu sampai ngirim-ngirim ke luar Jawa gitu. ya luar pulau. Apa itu? Macam-macam, ada HCL, ada Ya itu marketnya kemana lagi? itu untuk tambang. Oh tambang ya. Pertambangan. Ya luar biasa. Aku tuh Ada konsep. sering ngeliat guys wirawiri truk ya. Aku kan cuma lihat di CCTV. Nanti kita liatin ya anunya. Nah itu ya berarti chemical business bukan bisnis yang kaleng-kaleng guys. Jadi ini kaleng-kaleng tuh maksudnya nggak sembarangan orang bisa chemical business ya. Berbisnis chemical business itu ibaratnya kalau orang punya pistol harus punya surat izinnya gitu ya. Istilahnya surat izin untuk chemical business ya, semua ada izinnya tapi ini khusus guys, karena sangat berbahaya jika ada di tangan orang-orang yang salah ya. Oke. Nah Inung ini kenapa saya undang ke sini ya, karena saya tuh berterima kasih sama Inung. Kenapa? Karena kalau nggak ada Inung saya nggak akan bikin Kliket Indonesia, nggak ngeh aku. Ceritanya gimana dong, ayo dong. Kamu yang cerita dong. Kalau aku yang cerita kan nggak seru dong. Takdir kali ya. Takdir. Jadi guys, dia ini adalah klienku yang paling lama dan paling kompleks. Paling kompleks karena apa? Ya itu ya apa? Kebutuhannya, karena kebutuhan. Awalnya sih ngerasanya nggak butuh amat ya. Tapi lama-lama ya cerita dong, ayo dong. Kamu yang cerita, jangan aku. Kalau aku kan nggak seru. Awalnya gimana? Awalnya ketemu aja dah. Awalnya ketemu gimana? Reuni SMA. Kagak ketemu. Reuni SMA yang aku liatin itu mamaku almarhum. Pas aku Facebook. ya Facebook kita ketemu lagi di Facebook ya. Terus kita kan ketemu di reuni, betul nggak? Ya. Terus Yoi. itu apa? Aku kan nunjukin kamu apa tuh? Waktu kita lagi ngobrol-ngobrol. Ibuku almarhum ya. Aku tunjukin nih, aku mau ngawasin ibuku. Terus kamu lihat kan ya. Nah, terus gimana? Terusannya? Itu waktu tahu bahwasanya dia bisa yang namanya berbau IT, itu sebenarnya belum main job ya waktu itu. Hanya sekedar kan, iseng ya. Ya nggak iseng, kebutuhan kan ngeliat mamaku, ngawasin mamaku kan. Mamaku takutnya jatuh di kalau di kamar mandi jatuh, walaupun ada suster ya. Tapi kan kita nggak ngerti sampai pasang 8 titik kalau nggak salah aku itu. Jadi tiap sudut mamaku tak awasin. Terus waktu usaha ini sebenarnya waktu itu belum beralih ke gudang, masih kita hanya sekedar distribusi itu hanya dari pabrik ke pabrik. Tapi sejalan dengan yang namanya perkembangan usahanya sendiri itu mau nggak mau kita tidak hanya sekedar mendistribusikan, tapi dari pabrik ke pabrik. Tapi kita transit sementara. Paling tidak storage ya untuk 1-2 gitu. hari ya. 1 hari 2 hari terus nanti barang dikirimkan. Jadi tidak sampai yang berbulan-bulan, enggak. Lah di situ dengan adanya kebutuhan di situ, pertama sih belum pakai CCTV, belum ada kamera itu. Diawasi secara manusia langsung ya. Nah di mana yang cuma 2 matanya ya. Matanya cuma 2. Udah gitu ya, sudahlah akhirnya sampai malam-malam seperti itu hanya untuk mengawasi. Kita nggak bisa lah, yang namanya manusia kuat terus kan nggak bisa. Ya udah akhirnya kok waktu itu pernah saya cerita ke suami dulu, ini ibunya sakit begini, dia ketemu sama kita dia dari jauh tetap bisa ngawasin ibu gitu kan. Gimana kalau di gudang itu juga dikasih CCTV. Hanya ke waktu itu kepikirannya bukan CCTV yang gimana-gimana ya. Yang canggih belum ya. Pokoknya terawasi gitu ya. Nah gitu. Cuman paling tidak ada orang datang, kita tahu. Dan itu setelah kita lama nggak ketemu ya. Lama nggak ketemu. Terus tiba-tiba ketemu lagi ya.
Terus tiba-tiba kamu Kasih nanya aku. challenge. Pasangin dong, bisa nggak 1-2 gitu. Ya awalnya 1-2 guys. 1-2 ya. Iya 1-2 kan. Terus apa jawabku waktu itu? Ingat nggak? Yo iso. Tapi aku tak sinau maneh. Iya. Lah, piye to aku? Lah ya udah lama nggak bergelut di gitu. Tapi secara prinsip kan udah pernah gitu. Tuh, lah yang aku suka itu adalah mobilitasnya. Jadi adalah mobilitas. Jadi aku bukan Milih orang. aku lah ya. Ya? Oh iya, betul. Iya, ya kalau milih aku ya. Milih maksudnya gitu Iya. kan. Nah, itu. Maksudnya tuh cara kerjanya dia gitu kan. Kalau yang aku tahu CCTV kan macam kita kayak security satpam aja gitu. Iya, yang Duduk jaga di satpam depan ya. gitu kan. Dik. No, aku nggak mau seperti itu. Ibaratnya kita masih bisa mobile karena yang dituntut dari pekerjaan ini kita bisa mobile. Bisa mengawasi di mana aja ya. Di mana saja kita bisa melakukan apa saja dan kita bisa menginfo ke tempat usaha tanpa harus hadir orangnya. Iya, tapi kan waktu itu belum kepikir sampai sejauh itu. Kita kan masih pakai yang apa? Yang 2 kamera itu yang sing kayak jaga ibuku itu aja cukup kan gitu loh, ya kan? Betul. Awalnya soalnya permintaanmu begitu. Iya. Ya benar kan? Kamu sendiri nggak mikir terlalu jauh guys. Jadi ya terus. Nah dari sudah dipasang itu sebenarnya sih kalau masalah itu sudah kepikiran lama sebenarnya untuk masalah nanti model konsep networknya tuh udah kepikir sebenarnya sudah lama, hanya saja who is the untuk right bisa guy? untuk bisa ibaratnya bisa nyampe ke sana itu gimana ya stepnya ya gitu kan. Kita maunya canggih tapi piye carane? Iya. Dan mau ini kan mau mengerti juga kan sistemnya kan? Ya, sebenarnya sih trial error kita ya. Kita kan trial error dari satu waktu ke waktu. Kalau nggak salah kita udah 2 tahun ya. 2 tahun ya, nggak kerasa ya? Nggak kerasa 2 tahun. Dari 2 tahun situ lebih, sistem trial errornya lebih lah, itu. 2 tahun. Ya, trial error itu. Jadi ya nggak bisa langsung jerat sempurna, enggak. Gitu. Karena permintaannya banyak guys. Karena saya tahu yang aku mau. Ya. Dan juragan yang mau gimana saya Ya, tahu. tapi aku senangnya itu kalau sama kamu tuh kan kita kayak melakukan riset ya, banyak riset ya. Jadi senangnya tuh kita tambah pinter, dia tambah pinter, ya makin pinter aja gitu loh. Kebutuhannya begini ya udah sekarang gini, dan aku senangnya di kamu kan orangnya melek teknologi ya. Ya, jadi gitu kan. Jadi dari awalnya 2 guys ya. Sekarang tuh ada hampir 12 tambah 6, 18 titik itu yang CCTV tok ya, belum smart plug-nya ya. Jadi sampai sistem kelistrikannya juga kita atur ya. Iya. Jadi itu guys. Bisa diliatin nggak ini? Okay. Nah, ini guys. Biar tahu nggak? Udah ready ya? Ya, ini guys. Yeah. Nah, ini adalah gudang kimia Delta Rasindo guys. Jadi beliaunya ini bisa mengawasi dari mana aja ya Nung ya. Contoh betul. Dari sini ya. Aku di Kutub Utara bisa. Di Kutub Utara pokoknya ada internet. Ayo, kalau Kutub Utara nggak ada internet. Betul. Ya, nah, jadi ini yang baru yang bisa dipublish guys. Ada sistem jaringan yang very rahasia ya. Ya. Jadi ada jaringan khusus. Nah, ini yang kita bisa publish ya. Ini ada berapa ini? 8 ya, 8 titik ya. Ini 8 plus 4. Oh, 8 plus 4, 12 ya? 12. Oh my god, iya 12. 12, tapi yang yang 6 itu enggak masuk di sini. Jadi itu yang untuk very private ya, nggak private. boleh orang lihat ya. Jadi dibagi lagi. Jadi nanti dibagi lagi secara administratif mana yang orang admin bisa lihat. Jadi itu permintaannya gitu guys. Jadi dia itu mintanya pokoknya admin cuman boleh lihat ini. Kalau ini. Wah, ini pusing juga nih. Jadi gitu ya. Tapi
di ruangan kerja dia ada ya, sampai ada 2 layar ya. Nanti tak liatin di video tuh ada pas proses ininya ya, bikinnya. Jadi ini semua untuk melihat misalkan ada truk masuk gitu ya. Ya, ada customer masuk. Customer masuk, kemudian apa itu istilahnya loadingnya Loading, ya. Terus bongkar pengisian muatnya. ya, pengisian beberapa apa ini ya. Jadi ini bisa diperbesar sih guys gitu. Bisa nggak satu ini diperbesar? Satu aja. Diklik aja klik gitu. Nah, kayak gini guys. Ini salah satu lah. Ini lagi ada apa? Ya, ambil barang. Ya, itu. ambil barang. Ini Mas Joko ya itu ya. Ya. Kalau lihat. Jadi ini di tempat lain juga ada ini apa nih? Ini apa namanya? Itu profil Profil tank ya. profil kimia. Ya, profil tank ya. Itu Khusus kimia. Ya itu bukan air guys isinya. Kamu nyemplung situ udah jadi tulang tok. Enggak lah. Oh, ini apa? Putih. Oh, putih. Mau putih masuk situ. Ya gitu guys. Jadi itu salah satu. Terus kemudian kita setup apa juga jaringan ya. Jaringan networkingnya ya. Jadi apa permintaan? Kamu yang ngomong dong. Kamu kan yang minta-minta dulu. Mau gimana? Kayak kebanyakan minta sampai lupa aku sih. Ya minta enggak apa ini loh. pas hari Minggu apa ayo? Kamu ngapain kalau hari Minggu ayo? Kamu kan masih ada pengiriman. Kamu pengennya di rumah Oke. aja. Ya, yang jelas ibaratnya kita ada biasanya kan target ya. Pabrik-pabrik itu ada target pengiriman. Dari mana target pengiriman itu kita jangan sampai bukan bleset. Miss ya. ya. Istilahnya Bleset nung. Bleset. Foto cowoknya bleset foto aja. Ya, di situ. Iya. Jadi di situ juga untuk ngontrol anak-anak kalau mereka sudah waktunya berangkat kok belum berangkat. Ya dari situ dari kamera itu bisa ketahuan. Jadi, Terus surat jalan itu ayo. surat jalan sudah ya. Jadi surat jalan guys, dia sing bau rekso ini maunya maunya dia ngeprintnya dari rumah. Jadi di mana? Di gudang tinggal ngambil aja ya. Iya. Cekrek gitu ya. Dan itu dot metric guys. Nggak ada e-printnya. No. Itu tantangan. Ya. Jadi itu satu. Terus kemudian database ya. Kamu supaya bisa akses ya. Database dari mana aja dia bisa akses ya. Betul. Itu. Terus kemudian apa lagi ya? Yang Komunikasi ya. Ya, yang jelas komunikasi. Jadi gini, ini kan dengan adanya kamera ini bisa ngawasin kerja anak-anak. Dimana ini kan juga butuh special treatment, jadi nggak bisa kita lepas gitu aja kan. Kita harus lihat. Kalau mereka kita tahu bahwasanya itu selangnya nggak boleh itu. Oh ya, prosedural ya. Ya prosedural. Jadi ya. ada standar-standar yang mereka harus tak paham gitu kan. Ya. Jangan asal mereka kerja gitu kan. Ya kadang-kadang kan ya lupa mungkin ya. Betul. Karena capek gitu ya. Itu kalau dulu ngawasinya pakai orang ya. Sekarang Betul. jadi ini guys. Sekarang tuh begini guys. Working with efficiency guys. Jadi so ini aku mau tanya ya. Wah, aku bukan mau ini promosi ya, promosi juga sih sebetulnya. Enggak, apa yang kamu rasa setelah mungkin kerja sama Kliken Indonesia gitu loh, sama aku lah gitu loh. Oke. Ojo sing elek-elek dong. Cocok lali suka pecel nih. Gak pecel. Ya gimana dong? Ya jadi gini, kalau dulu kita harus terjun langsung, ngawasin langsung. Kita semuanya dikerjakan sendiri langsung. Sekarang enggak. Jadi dengan adanya surveillance ini, ada kamera-kamera surveillance, jadi bisa ibaratnya mengatur dari jauh tanpa kita harus masuk. Nah, bahkan sekarang malah kerjanya sendiri toh. Kalau dulu nggak sendiri, kebalik dong. Sekarang sendiri, soalnya kamu ngawasin sendiri. Betul. Matamu makanya matamu nggak vision. Ya itunya banyak ya. Penglihatannya kan dulu cuma 2 mata, sekarang matanya jadi banyak. Ya gitu ya, betul. Betul. Ya, terus apa lagi dong? Ya dengan kita bisa seperti ini tuh bisa merancang pekerjaan kita dengan tenang ya. Jadi sekarang penglihatannya makin banyak ya. Mata-matanya makin mata-matanya. Ya gimana?
Yang jelas itu kita tidak bisa selamanya mengandalkan manusia. Ya. Manusia itu tetap butuh yang namanya dia istirahat. Dia butuh yang namanya apa ya namanya? Ya istirahat itu. Ya istirahat itu ya, seperti regenerate itu. gitu. Nah, Kan capek kalau ngeliat intinya terus. kembali lagi kita butuh teknologi untuk itu. Penggantinya. Ya. Penggantinya adalah teknologi. Dengan teknologi itu kita bisa lebih efisien. Bahkan kayak sampai lampu-lampu gitu ya, Lampu. lampu-lampu di gudang ya. Ya, Semua yang nyalakan bisa diatur melalui Dari rumah. dari HP, Dari HP. dari Mobile. ya secara mobile terus lewat ya. laptop juga bisa ya kan. Bisa. Apalagi ya terus Ya sekarang kita nggak bisa yang namanya manusia bakal dipush terus kan nggak bisa. Ya itulah gunanya teknologi dikembangkan ya itu. dan sekarang guys Replacing. ketergantungan dia terhadap ini sangat besar guys. Karena kalau ada trouble tuh sudah ting bunyi udah gimana nih, malam nggak bisa ngawasin karena malam juga ada Betul. pengiriman kan ya, Kadang barang datang, kadang Ya. kita harus berangkatkan kirim pagi ya. pagi jam 1, jam 2 Ya. untuk supaya bisa pabrik kadang minta tolong jam 6 pagi sudah datang. Itu guys kalau lagi ada trouble guys, tahu ya. Ya untungnya beberapa hal sudah aku remote dari sini, bisa aku selesaikan dari sini. Tapi kalau yang menyangkut hardware baru aku kesana ya gitu ya. Jadi sistemnya aku atur begitu. Dan guys, satu hal ya, kalau kita itu selalu mengedukasi juga klien kita gitu loh. Kenapa? Karena supaya nggak merepotkan kita juga. Kalau mengedukasi itu enaknya apa? Ketika ada trouble yang bisa diatasi. Tapi memang sistem sudah diatur supaya oh ya kalau ada trouble ini dilakukan ini dulu, baru kalau semua itu dilakukan ternyata prosedural itu nggak bisa baru. Ya, cuman enaknya sama Pliken ini saling tukar pikiran sih. Iya, Ya kan, saling bertukar pikiran. Jadi inget ini enggak sing pas zamane iki apa? Router. Ya. Kita mau dulu kan mana nih? Nyalakan CCTV router bareng. Iya. Waktu itu. Itu aja Nyantol ya nggak? kita ya. Debat. Ya berdebat dan ya mencari cara. Dan jadi gini, klien itu bukan untuk kita menggurui, enggak. Iya. Bahkan kita bisa dapat ilmu dari klien karena kan dia Iya. mengobservasi juga. Tapi itu nggak semua klien gitu guys. Klien yang Iya. pinter-pinter aja kayak dia gini. Ya tapi aku senengnya gitu karena dia apa ya? Intinya ya kita banyak melakukan hal yang baru ya. Baru. Yang baru yang nggak semua itu standar. Nggak standar. Jadi ribetnya di perusahaan dia itu nggak ada yang standar guys. Oke, maunya begini, oke kita cari gitu sampai ketemu. Oh yang begini, oke yang dimau begini gitu kan. Betul. Ya dan masih ada yang masih belum tercapai ya. Contoh yang masalah itu ya Komunikasi dari luar. Iya yang audio. langsung secara audio kita masih cari yang apa ya Yang pas. yang bagus ya. Iya. Itu kita masih cari sampai saat ini ya masih observasi gitu loh. Dicoba yang ini ternyata kok ada kelemahan begini gini. Selalu karena teknologi itu nggak ada yang sempurna kan. Betul. Ciptaan manusia juga gitu loh. Ya kayak contoh apa kan pasti udah tahu ya kalau jam-jam subuh sama maghrib itu selalu Iya. ada gangguan gelombang kan karena Iya. atmosfer itu. Karena ya itu hukum alam yang nggak bisa kita lakukan apa kan, makanya gangguan kayak apa HP juga ya, smartphone kadang-kadang Smartphone. ya, di jam-jam itu kan gitu. Iya, betul. Pada intinya Tapi bisa kerja- diminimalisir kok. ya bisa makanya diantisipasi kan. Iya. Jadi kalau dia ini di perusahaan Delta Rasindo itu internet mati harus tetap jalan, listrik mati harus tetap jalan, pokoknya harus tetap jalan. Jalan, Ha-ha. tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti. Itu dari awalnya 2 titik kamera. Yang kayaknya ece-ece aja, cuman lama-lama akhirnya ketergantungan guys sama kayak gini kan. Tapi aku senang itu. Jadi aku punya klien kayak dia 5 aja, udah hidupku sudah enak lah. Cerewetnya tapi gak ilok loh. Apa? Cerewetnya gak ilok. Ya enggak apa-apa.
kan nggak masalah sih, kan kita bertukar pikiran dan aku nggak pernah komplain soal itu juga. Dan enaknya sama dia nggak tahu ya, itu karena memang apa? Kenapa kamu nggak pernah mempressure aku? Aku mau tanya itu. Hah? Kenapa kamu nggak pernah mempressure aku? Apa nih sing di pressure? Ya karena semua sudah beres ya. Karena guys, aku pernah guys sampai nggak tidur 2 malam tuh gara-gara mikirin perusahaan dia. Karena apa? Aku tuh mikir kalau ini nggak jalan, sistemnya nggak beres, nggak bisa bekerja itu semua orang itu, ya bener toh. Sampai ketergantungannya tuh begitu dari yang 2 titik tok itu. Tapi dia sudah tak kasih tahu. Kita tolong nang diberesi mung daripada juragane melek gak iso murup. Iya. Pas kadang aku sampai tidur sana ya, Lung ya. Oke. Sampai aku disiapin ruangan khusus, guys. Di sana, guys. Jadi di sana itu ada ruangan khusus namanya IT room ya. Iya. Jadi ya baru ini ya aku punya klien ini kayak Inung. Jadi aku disiapin ruangan khusus. Di situ tempat apa berinteraksinya IT apa gimana ya ceritanya. Semua barang IT ada di situ ya. Control room ya istilahnya ya. Nah, itu di situlah aku bekerja. Jadi nggak ikut punya perusahaan tapi dikasih tempat kerja, guys. Nggak ikut jadi pegawai situ tapi dikasih tempat kerja di situ. Dikasih ruangan sendiri, terus kadang tidur situ juga ya kan. Ya gitu ya. Jadi kunci juga aku pegang ya. Semua ya. Ya itu masalah trust ya, Nung ya. Ya, betul. Bukan karena it's not bukan karena kita teman SMA, bukan karena itu ya, Nung ya. Apa karena itu sih? Ya kalah wis ngerti ke dhisik. Ya cara kerja gimana ya gitu ya. Wis kenal ke dhisik. Dan aku kenal banget kalau janjian sama dia pasti telat. Betul. Itu aku tahu banget. Ojo digawe jam Jerman ojo digawe. Aku ngomong, jam piro iki? Jam 10 jam Indonesia. Tapi nggak bisa dong, udah it's in my blood, you know. It's in my blood jadinya. Jadi guys, kamu bisa running your business from home ya? Ya, bisa. Dari mana aja ya? Dari seluruh... mana aja. Nggak cuma dari rumah. Itu sekarang kamu rasakan lebih mudah ya? Aku masih ingat sama kamu kita ngopi bareng ya. Ngopi bareng terus kamu dengan gayanya, nih sih aku mau lihat ini. Dengan gayanya dia ngawasin bisnisnya dia. Ini padahal gue yang masangin. Jadi dia enak bisa ngopi ya kan? Sambil ngawasin ya kan? Iyalah. Bisa ngerjain yang lain kan gitu kan ya. Bisa mikir yang lain. Bisa mikir yang lain gitu ya. Jadi itu ya. Jadi tugasku itu guys harus mempermudah dia. Make her job atau her work itu easy gitu. Kita mau punya nanti 5 usaha, 6 usaha. Rencana mau ada cabang lagi ya? Mau bikin ya? Insya Allah. Kamu mau libatkan aku nggak? Hah? Nanti melibatkan aku nggak? Selama kamu nggak berangkat ke Jerman ora mau. Nanti ke Jerman ngomong. Aduh, weh. Ya guys, ini rencana dia mau keluar pulau gitu ya. Nanti dia bisa kayak ngunci dari sini ya, ngunci pintu, cetek gitu dari sini. Udah kebayang gitu ya nanti ke Bali dulu lah. So, apalagi Nung yang membuat ini aku cari indah-indahnya aja. Namanya juga Indah Prasetya Ningrum. Apalagi yang membuat kamu nggak pindah ke lain hati, wes gitu aja. Kan di luaran sana kan banyak itu orang-orang IT yang canggih-canggih. Betul, tapi yang bisa menangkap aspirasi saya nggak semua orang. Berarti aku cocok jadi anggota DPR, menangkap aspirasi masyarakat. Bisa tak omelin masalahnya. Nggak, tapi enak sama dia itu. Aku mintanya gini. Waduh, jadi mikir sih. Ya, oke. Nanti tak tayangin guys. Ada gambar-gambar aku lagi diskusi sama dia banyak gitu. Itu sebenarnya kita mendiskusikan sistem ya. Betul. Membangun sistem ya. Mempersamakan persepsi. Ya, jadi flowchartnya yang ada di perusahaanmu kamu sampaikan ke aku dan aku mencoba mensupport flowchart itu ya, flowchart kerjanya ya. Jadi gitu. Oke guys, jadi yang mau ini ya. Yang lain bisa kontak aku ya. Langsung aja. Ya, kan nggak rugi kan. Nah, ini contoh klien yang bertahan bertahun-tahun, guys. Nggak mau klien hati gitu. Jadi
Makanya aku juga nggak berani sekarang terlalu marketing. Kan takutnya nggak tertangani juga, karena kan gitu kan juga nggak mudah kadang ngatasi masalahnya kan. Apa? Ya sebetulnya kalau sistem itu sudah kita atur enak kan, kita udah ngenakin ya. Tapi ada someday 1-2 hari dalam 1 tahun itu kayak apa yang kemarin kabelmu kena kontainer itu dulu, cetak. Iya, Iya ya, terus tiba-tiba blank. betul. Terus kemarin apa? Gangguan Sinyal tuh. jiwa. Gangguan Hampir semuanya. apa yang waktu trouble ini ya, kalau nggak salah Telkomsel dan konco-konconya ya. Iya. Itu sempat pusing juga kita karena apa ya, jaringannya nggak ada. Jadi gimana caranya jaringan ada, tetap ada jaringan gitu loh. Ya. Sampai ada cadangan 2 ya kita ya. 3 tuh 3 ya, ada berapa? 3. 1, 2, 3. 3 provider ya. 3 provider. Ya, sampai ada 3 provider guys. Bayangin, yang dari 2 2 titik. Satu provider dulu. Satu provider 2 titik. Iya, satu. Ya kan emang udah ada waktu itu. Satu provider 2 titik. Terus itu ya. Akhirnya sampai gimana kita cari cadangan provider ya. Sampai ke GSM. Jadi kita bisa atur auto switch itu istilahnya. Jadi ketika provider A ini apa? Down ya. Kita bisa. Nah, jadi kesimpulannya apa Nung? Berarti teknologi itu can help us to manage time ya. Betul. Itu kamu rasakan banget sebagai ibu rumah tangga ya. Aku masih ingat kalau telepon dia, aku sih masak. Aku sih Neni lagi apa sih, ngapain aja kamu, nggak tahu keributan ibu rumah tangga itu. Iya, Biarpun sesibuk apapun ngasih makan anak tetap sama suami. Iya. Tapi tak tunggu loh Mas Nawang kesini tuh. Soal ngomong ini aja Mas, apa bengkel itu. Ya, tapi nggak ada usaha lain di situ. Sudah enggak ini. Oh nggak ada ya. Itu enggak. Masih ada itu apa? Kayak truk-truk itu tadi tak lihat. Itu diperbaikin. Kita baru beli. Oh, tapi self service ya. Karena kita punya montir-montir, kita punya teknisi. Ya, itu juga untuk kepentingan usaha ini juga sih. Oh, jadi istilahnya kayak itu apa, taksi zebra itu punya bengkel sendiri. Hebat banget kamu. Ya hebat banget, maksudnya kayak gitu ya. Karena memang mobilitasnya tinggi ya. Betul. Jadi kita nggak bisa ibaratnya hanya sekedar punya barang tapi nggak ada maintenance-nya. Oh, jadi yang maintenance kayak bengkel apa orang-orangnya sendiri ya? Ada sendiri. Luar biasa guys. Jadi tapi itu nggak dikomersilkan ke orang, nggak? Bisa. Kadang kita tapi juga yang kelas berat ya? Apanya? Kendaraan kelas berat. Kebetulan kalau masa itu sih teknisi kita kebetulan bisa sih untuk yang kelas berat, bisa untuk yang biasa. Sometimes juga ada orang ini juga. Ada untuk apa? Body repair ada. Body repair apa ya? Ada. Ya. Gitu. Tapi ya enggak seperti memang kita sudah terjun fully di masalah bengkel, enggak. Ya nanti malah kedepannya nggak tertangani sendiri. Kecuali itu nanti mau dikembangkan lagi di tempat tersendiri, kita butuh surveillance seperti ini lagi, lah itu berapa? Ya, oke Nung, kita tunggu ya Nung ya. Amin. Katanya mau ini kita ekspansi ya. Ekspansi, ya. Insya Allah. Jadi salah satu, aku mau tanya lagi. Pas ada COVID ini, ada efeknya nggak? Kalau kayaknya enggak ya. Aku langsung tak jawab aja. Dia nggak tahu, saya bisa lihat. Diplomatis banget, aku tahu. Kayaknya enggak ya. Bener enggak ya? Alhamdulillah enggak ya. Kebetulan alhamdulillah di kondisi COVID ini barang-barang itu kan kimia dasar. Jadi justru malah dibutuhkan. Makin dibutuhkan. Untuk bikin ini hand sanitizer. Ya. Jadi seperti mereka kan untuk desinfektan seperti itu. Bukan hand sanitizer oh iya, terlalu itu ya. Iya, jadi terlalu biasa. Terlalu ecek-ecek. Jadi untuk desinfektan itu dibutuhkan. Oke. Gitu. Jadi pengetahuan untuk kita semakin gimana caranya menjaga lingkungan supaya nggak kena COVID gimana gitu kan. Iya.
Kita kan ikhtiar seperti Ya, itu. oke. Jadi gitu ya. Oke guys, nggak terpengaruh karena COVID guys. Bisnis yang menarik, tapi ini nggak gampang juga bisnisnya. Oke, Nung, kita mumpung di sini, kita ngasih selamat yuk buat teman kita yuk, buat sobat kita. Ini siapa? Ii ya, Iya. yang mau punya pasangan. udah punya pasangan, mau nikah. Betul, mau nikah. Congratulations. Yo. Kita nanti akan datang ya bulan Desember ya. Desember. Kamu tak tunggu main ke sini ngomong podcast. Awas dijaga. sama suami juga boleh, sama nanti ke calon suami. Nanti kan Desember udah jadi suami, ya udah berdua sini podcast ya. Ngomongin apa aja. Oke ya Nung, Yuk. thank you banget ya udah kesini jauh loh guys. Dia melewati 2 kota guys sampai kesini ya. Jadi thank you banget ya. Oke. Semoga kerjasama kita tetap terjalin ya Nung, Amin. sebagai partner bisnis dan saudara ya. Oke. Jadi pas aku sakit aku juga sempet guys. Dia juga care banget guys. Tahu ini temennya hidup sendiri di sini. So guys, jangan lupa ya subscribe Hype Techno, kemudian like, share, bunyikan loncengnya, dan ikuti semua program-program Hype Techno ya. Seperti apa? Ini podcast edition. Tonton semua episode podcast edition. Kemudian ada juga setiap hari Jumat Friday night acoustic gig ya, bersama Kasto Akustik jam 7 malam live streaming. Oke. Terus ada lagi segmen apa ya, kok aku lupa. Ini apa? Review produk yang berbau teknologi ya guys. Nah, oke guys, untuk yang mau sponsor silahkan hubungi @hypetechno Indonesia di Instagram. Oke. Saya Anthony Skywalker bersama Inung undur diri dulu. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye.